Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Merdeka, merdeka. Kristus sudah memberi kemerdekaan kepada kita, maka kita pun benar-benar hidup dalam kemerdekaan. Kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih hari ini Engkau memberikan kemerdekaan kepada bangsa kami. Kami merdeka yang ke-76 tahun Kau sudah limpahkan berkat-Mu bagi bangsa dan negara kami. Kami percaya kami juga hidup dalam kemerdekaan karena Kristus yang memberi kemerdekaan dalam hidup kami. Tuhan, kiranya Engkau berkati keluarga kami, gereja kami, bangsa kami, supaya kami boleh mengisi kemerdekaan ini dengan sesuatu hal yang menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan juga mengharumkan nama bangsa dan negara ini. Kami bersyukur dan terima kasih. Pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan menolong kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Kemerdekaan hidup yang sejati. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, hari ini 76 tahun bangsa kita sudah merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Satu kebanggaan tentu bagi kita. Karena kita boleh merayakan penuh sukacita kemerdekaan. Nenek moyang kita sudah berjuang, para pemimpin negeri ini juga berjuang untuk merebut kemerdekaan. Dan kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita hidup di alam kemerdekaan, hidup di bangsa yang sudah merdeka. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang mengharumkan nama kita, nama keluarga kita, nama bangsa kita, dan juga nama Tuhan tentu dimuliakan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, tentu kita masih ingat beberapa minggu yang lalu ada seorang pemain bulu tangkis, dia yang orang yang setia kepada Tuhan, dan dia memperoleh medali emas di turnamen bulu tangkis Tokyo dalam perebutan ganda putri. Dan salah satunya dia juga orang yang sungguh-sungguh hidupnya di dalam Tuhan. Inilah yang menjadi perjuangan kita, bagaimana kita dapat mengukir prestasi yang membanggakan bangsa ini, dan terlebih lagi prestasi yang memuliakan nama Tuhan. Jadi isilah hari-hari kita dengan sesuatu yang berguna. Banyak orang hari-hari ini isinya hidupnya hanya mengeluh dan mengeluh. Keluhan bukan jawaban. Semakin mengeluh, semakin sulit hidup kita. Semakin kita banyak berpikir tentang hal-hal yang tidak baik, maka semakin berat perjalanan hidup. Oleh karena itu, mari kita isi hidup kita dengan sesuatu yang mendatangkan sukacita bagi kita dan juga bagi orang lain. Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Galatia dan juga kepada kita pada pagi hari ini, di hari kemerdekaan ini, yaitu Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Galatia bahwa kita sudah dipanggil untuk merdeka. Dan Yesus Kristus yang sudah memberi kemerdekaan hidup bagi kita. Lalu mari kita pergunakan kemerdekaan
kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kita berprestasi, bukan kesempatan untuk terus hidup dalam dosa. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kalau kita sudah merdeka, kita sudah menang. Dan aura kemenangan itu yang ada sukacita dan bahagia. Demikian juga dalam hidup kita. Tuhan Yesus sudah memberi kemerdekaan, kebebasan dalam hidup kita. Dan kita isi hari-hari kita dengan sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Kalau dulu hidup kita mungkin walaupun kita sudah percaya Tuhan Yesus, tapi hidup kita masih seperti orang-orang yang tidak hidup di dalam Tuhan. Menghabiskan waktu, menghabiskan uang dengan sesuatu hal yang sia-sia. Banyak orang yang sudah Kristen pun tidak mau meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Justru bangga. Ada orang bilang, bangga aku kalau satu hari bisa menghabiskan uang sekian puluh juta. Padahal orang lain tidak makan. Nah, ini menjadi pembelajaran hidup dalam kehidupan kita. Apalagi dalam masa pandemik ini. Orang yang hidup merdeka itu adalah orang yang memiliki belas kasihan. Dan juga orang yang merdeka tidak lagi mau dikuasai oleh dosa. Kita sudah dibebaskan. Jadi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, isilah hari-hari ini dengan satu prestasi yang membanggakan Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak pejuang-pejuang bangsa kita, pemimpin-pemimpin bangsa kita, mereka mengharumkan nama Indonesia dengan prestasi di mancanegara. Lalu prestasi-prestasi itulah yang membuat harum nama bangsa di seluruh dunia. Banyak orang mengagumi orang Indonesia, banyak orang-orang yang berkualitas. Demikian juga di tengah-tengah hidup kita sebagai orang Kristen. Banyak orang Kristen yang hidupnya tidak dalam kebenaran. Hanya Kristen KTP, covernya saja, luarnya saja Kristen, tapi hidupnya bukan hidup dalam kekristenan. Kita lihat, kita introspeksi diri. Kita harus hidup menjadi orang Kristen yang di luar dan juga di dalam kita isinya adalah hidup-hidup orang yang benar di dalam Kristus. Isilah kehidupan ini dengan terus merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa lebih banyak, minta hikmat Tuhan, sehingga di tengah-tengah kehidupan apa yang kita kerjakan itu boleh memuliakan nama Tuhan. Isilah hari-hari kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita mengisi hari-hari kita dengan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau kita orang Kristen bangga berbuat dosa, berarti kita belum Kristen yang sejati. Kalau kita orang Kristen masih menyimpan kemarahan, kebencian, berarti kita belum merdeka. Lalu kalau kita orang Kristen masih menyimpan sesuatu hal yang tidak baik, berarti kita belum merdeka. Kita isi kemerdekaan yang sudah Tuhan Yesus beri, dan kita orang Kristen yang betul-betul merdeka, kita akan lebih memilih hidup menjadi hidup yang baik daripada hidup yang tidak baik. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, di hari ulang tahun Indonesia yang ke-76, mari kita doakan bangsa ini semakin maju, dapat melewati masa pandemik, dan kita juga mari berjuang menjadi orang Kristen yang benar. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Oh Tuhan yang baik, terima kasih Engkau sudah memberi kemerdekaan kepada bangsa kami hari ini. Tuhan, tolonglah kami sebagai rakyat Indonesia
kami boleh mengisi kemerdekaan ini dengan sesuatu yang mengharumkan nama bangsa. Berkati hidup kami sebagai orang Kristen supaya kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus. Ku bersyukur sebab cinta-Mu